Shalom, damai di hati. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Ada sukacita, Hap, simpan di hati. Ada sukacita, Hap, simpan di hati. Iya, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama kami, para guru sekolah minggu. Saya Kakak Siska. Saya Kakak Epon, Kakak Prince, Kakak Nona. Kita kembali lagi hadir di minggu pagi hari yang indah ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itu adik-adik, siapkan hati, siapkan diri adik-adik, siapkan Alkitabnya, dan jangan lupa panggil Bapak dengan Mama untuk ikut bersama-sama dalam ibadah. Iya, baik adik-adik, kita akan memulai dengan ibadah kita. Untuk itu kakak minta semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu yang berkata, Dari Terbit Matahari. Musik. Adik-adik, kita akan memulai dengan ibadah dalam doa. Untuk itu, doa akan dipimpin oleh Kakak Epong. Kepada Kakak Epong, dipersilahkan. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa. Untuk itu, duduk baik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami boleh mempersiapkan diri kami untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami, guru-guru sekolah minggu, dan juga kami anak-anak sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar ibadah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya boleh terjadi seturut sesuai kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Epong. Iya adik-adik, kita masih memuji Tuhan dalam keadaan berdiri. Kita menyanyi lagu yang berkata, tanganku ke depan dan tanganku ke belakang. Musik.
Masih semangat? Masih. Kakak-kakak masih semangat? Masih. Iya, kita menyanyi bersama pujian yang berkata, "Ku masuki gerbangnya." Musik. Tadi sudah siapkan Alkitabnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membaca Mazmur pujian. Kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 133. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kakak akan baca perikop dan kita akan baca secara bersama-sama ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Perikopnya persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Kita sama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya, demikian Mazmur pujian kita. Untuk meresponi pembacaan Mazmur pujian, kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan yang adik-adik telah siapkan, jangan lupa untuk dikumpulkan kepada Bapa dengan Mama. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian yang berkata, "Kami bawa pujian." Musik. Tetapi sebelumnya kita menyanyi bersama-sama pujian yang berkata, "Yesus sayang padaku." Musik.
hati. damai di hati. Shalom. Masih ada sukacita? Harap Simpan di hati. Oke, baik adik-adik. Kita hari ini akan belajar sama-sama dari dalam kitab Matius pasal 12. Kitab Matius pasal 12, kita akan belajar sama-sama dari ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Adik-adik, kita akan belajar sama-sama dalam kitab Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu Sola Gracia, kembali lagi ke dalam Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kesetiaan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, kami telah bernyanyi, bermazmur, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau datang, memberkati dan menguduskan persembahan yang kami berikan ini. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan dengar firman ini, kami akan belajar sama-sama dari cerita ini. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami dari awal sampai akhir dengan cerita yang akan kami dengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik. Kakak akan membacakan perikopnya mulai dari ayat 22 sampai ke 37. Kita akan baca secara bersama-sama. Ayatnya cukup panjang, kita baca pelan-pelan ya. Nanti kakak-kakak pengasuh, kita baca sama-sama, bantu adik-adik semua. Oke. Yesus dan Beelzebul. 1, 2, 3. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga ia bisu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian barang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakim. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesungguhnya barulah dapat ia di dalam rumah itu. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak bersama, ia cerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak dapat diampuni. Di dunia ini dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pun itu kenal. Hai kamu keturunan ular beludak,
Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbenarannya, dan orang yang mengeluarkan yang jahat dari perbenarannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia dan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, baik adik-adik. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita ini, kakak mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar di mana? Ada yang ingat tidak? Yang minggu lalu itu Kakak Siska yang mengajar. Kakak Siska mengajar di mana? Kakak Siska, ingat kita belajar di mana? Kita belajar di kitab Mazmur. Oke, kita belajar kitab Mazmur. Semua jangan lupa ya, pelajaran-pelajaran itu harus kita ingat. Oke, hari ini kita belajar dari kitab Matius pasal 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-37. Adik-adik yang baik, jadi dalam cerita ini, suatu ketika Yesus sedang mengajar banyak orang, tiba-tiba datang beberapa orang membawa seorang yang kerasukan setan. Adik-adik sudah pernah lihat orang yang kerasukan setan? Sudah? Oh, ada yang sudah. Ada juga yang belum. Kakak-kakak pengasuh sudah lihat. Oh, kakak pengasuh dong takut. Dong takut lihat orang yang kerasukan. Karena biasa orang yang kerasukan itu dong bagaimana kalau kamu lihat? Dong menangis-menangis, dong marah-marah, dong berteriak-berteriak. Kita juga yang dengar kita juga jadi takut toh. Ya, jadi orang yang kerasukan ini mereka dibawa kepada Yesus. Dan ternyata orang yang kerasukan ini dia juga adalah seorang yang buta dan bisu. Kasihan sekali. Dia sudah kerasukan setan, terus dia ini tuh buta sama bisu lagi. Ya, jadi adik-adik, maka pada saat itu Tuhan Yesus langsung menyembuhkan dia. Dan orang-orang yang tadi banyak-banyak itu, mereka menjadi terheran-heran. Coba kan bayangkan orang yang kerasukan setan, terus bisu, tuli. Dia sudah bisa bicara, dia semua baterainya bagaimana lagi, tapi tiba-tiba dia dapat kesembuh. Pasti kita semua heran toh. Kita saja yang lihat orang kerasukan, pasti kita saja sudah lari. Kita tidak mau tolong dia. Kita bilang, kasih tinggal, itu pendeta yang tolong saja sudah. Kita jadi takut. Ya, jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus kasih sembuh dia dan orang-orang semua menjadi heran-heran. Langsung mereka bilang begini, ini agaknya anak Daud. Dia bilang, mereka orang-orang ini bilang seperti begini, oh mungkin Tuhan Yesus ini dia anak Daud. Terus ada lagi yang bilang begini, orang-orang Farisi karena tidak suka Tuhan Yesus, mereka bilang begini, Tuhan Yesus, kau pasti kasih sembuh dia dengan kuasa-kuasa gelap toh, dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul ini dia penghulu setan. Penghulu setan berarti dia ini raja iblis. Wih, kamu bayangkan raja iblis. Takut toh? Raja iblis kakak. Raja iblis yang masuk dalam dia. Orang-orang banyak bilang raja iblis ini yang Tuhan Yesus pakai dia punya kuasa baru hilangkan orang yang kerasukan setan ini, kasih sembuh dia. Karena Tuhan Yesus tahu mereka punya hati, Tuhan Yesus tahu dong punya pikiran, jadi Tuhan Yesus langsung bilang begini, hai orang-orang jahat, bagaimana mungkin? Masa saya mau sembuhkan orang yang kerasukan setan terus pakai kuasa setan lagi? Berarti setan lawan setan. Pasti mereka menjadi tercerai-berai, mereka menjadi kacau. Kalau setan dengan setan berarti jadi kacau. Orang itu malahan mungkin dia menjadi kerasukan lebih hebat lagi, dia tidak bisa menjadi sembuh. Jadi Tuhan Yesus bilang seperti begitu. Terus Tuhan Yesus lagi bilang begini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi, kalau Tuhan Yesus pakai roh Tuhan Allah, maka tentu orang itu menjadi
sembuh. Dan kita lihat sendiri sini orang yang kerasukan setan ini dia menjadi sembuh. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tahu orang-orang itu mereka punya hati. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan Tuhan Yesus tahu bahwa pikiran mereka itu adalah pikiran yang jahat dan suka menghujat. Di sini Tuhan Yesus bilang mereka menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus berarti mereka menghina Roh Kudus. Masa Tuhan Yesus berbuat kebaikan, menolong orang lain, tetapi orang-orang ini bilang, aku pakai kuasa setan baru kasih sembuh dia. Jadi Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus bilang, kalau saya pakai kuasa setan, berarti setan menjadi tambah kuat lagi, mereka menjadi kacau, orang ini tidak akan sembuh. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus bilang, apa yang keluar dari mulut kita itu keluar dari hati kita. Jadi, yang kita kasih keluar, kita bicara-bicara, perkataan kotor kah, perkataan baik kah, itu semua keluar dari kitab hati. Jadi kalau kita kasih keluar kata kotor, berarti kitab hati juga dalam kotor. Kalau kita kasih keluar kata-kata berkat, kata baik, itu berarti kitab hati dalam juga baik, penuh dengan berkat. Nah, adik-adik, pelajaran kita hari ini yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Kalau Tuhan Yesus tahu isi hati kita, berarti kita semua yang diam-diam ini, kita duduk diam-diam, kita teman tidak tahu kita hati, tapi Tuhan Yesus tahu. Kita lain mungkin ada duduk sekarang dengan firman, tapi yang lain mungkin ada duduk dengar firman, tapi pikiran di luar. Dia punya hati sedang pikir yang lain. Di situ Tuhan Yesus tahu adik-adik. Jadi, kita harus gunakan hati kita, pikiran kita untuk kebaikan. Kita harus gunakan hati kita, di dalamnya harus ada roh Allah. Kalau kita menggunakan hati kita, di dalamnya dengan kejahatan, dengan yang tidak baik, berarti hati kita tuh penuh dengan dosa. Tuhan Yesus bilang, di dalam hati manusia itu terdapat bait Allah. Bait Allah berarti roh Allah ada dalam diri kita. Kita yang kecil-kecil semua yang duduk saat ini, yang sedang dengar firman ini, kita berdiri dalam ini nih, kita semua ini bait Allah. Jadi, kalau kita sebagai bait Allah, kita harus gunakan itu sebagai berkat buat orang. Seperti Tuhan Yesus, lihat. Dia menjadi berkat, dia tolong orang yang kesusahan. Orang yang tadi kerasukan, dia tolong. Bukan malahan seperti orang Farisi, mereka malahan marah-marah Tuhan Yesus, malahan mereka menghina-menghina. Tetapi harusnya orang-orang itu yang menolong, harusnya kita yang menolong orang-orang itu. Nah, adik-adik, berarti di sini pelajarannya yang kedua, kita harus jaga hati kita. Jaga hati kita untuk tetap kudus, untuk tetap Allah berdiam dalam hati kita. Di sini juga Tuhan Yesus tahu kalau yang keluar dari mereka mulut itu dari hati. Berarti kita harus jaga kita mulut juga. Yang biasa suka maki-maki, suka marah-marah, kasih keluar kata-kata kotor. Berarti itu dia diri dalam itu semua punya kotor. Kan Tuhan bilang kalau dari kita punya mulut keluar itu meluap dari dalam hati. Jadi kalau kita bilang anjing, babi, kata-kata kotor yang lain, berarti dalam kitab hati itu hanya ada anjing, babi, dan lainnya. Hanya ada dosa. Maka itu Tuhan tegur orang-orang Farisi. Tuhan Yesus ajar kita saat ini juga untuk membiarkan Roh Kudus hidup dalam hati kita, Roh Allah hidup dalam hati kita, supaya kita menjadi berkat buat banyak orang. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan lagi, karena dalam diri kita sudah ada bait Allah. Ya, baik adik-adik. Jadi hari ini kita harus belajar, yang paling penting adalah menerima Roh Kudus, membiarkan hati kita dipimpin oleh Roh Allah. Berarti kita membiarkan diri kita untuk rajin beribadah, mendengarkan orang tua, itu Roh Allah yang kasih tahu. Kalau dengar orang tua, itu Roh Allah. Kalau melawan-melawan berarti itu bukan Roh Allah, tapi roh-roh yang lain. Seperti tadi, Beelzebul, roh-roh jahat itu. Jadi hari ini kita harus belajar untuk menerima Roh Kudus hidup dalam hati kita. Roh Allah berdiam dalam diri kita. Demikian firman kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baik adik-adik, itu firman kita. Begitu waktu selanjutnya kakak kembalikan kepada kakak Sista. Terima kasih banyak Kakak Frins. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati Kakak Frins dan juga Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang nonton di rumah beserta dengan orang tua yang sedang mendampingi
adik-adik. Ya baik adik-adik, kakak undang semua bangkit berdiri. Masih semangat? Masih. Kakak-kakak masih semangat? Masih. Kita menyanyi lagu dengan penuh semangat, pakai gerakan. Kita menyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Musik. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, baik adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Untuk itu, doa syafaat kakak persilakan kepada Ona untuk pimpin kita di dalam. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Oleh sebab itu, adik-adik persiapkan hati, duduk, lipat tangan, dan tutup mata. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Semua bukan karena kuat dan hebat kami, tetapi semua karena anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan. Di minggu pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Frins. Biarlah Tuhan Yesus memberkati firman ini, sehingga firman ini tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus juga memberkati Kakak Frins dalam setiap kehidupan, dan juga berkati kakak dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pengasuh-pengasuh sekolah minggu, tetapi juga kakak-kakak yang bertugas di hari ini. Tuhan, kami akan masuk dalam minggu kerja yang baru Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, kami akan bersekolah, kami yang akan mendaftar di sekolah yang baru, akan memasuki jenjang yang baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan dari setiap orang tua kami. Tuhan Yesus juga memberkati tim multimedia GKI Sola Gracia Bu Perwaena, yang dengan semangat, yang dengan bekerja keras sehingga bisa jalannya ibadah live streaming GKI Sola Gracia di hari ini Tuhan. Berkati setiap para pengasuh Tuhan, baik pengasuh yang senior maupun yang masih junior. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan pulang, sertai kami dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Nona. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu kakak undang semua bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Musik. Bapa
Ya baik, adik-adik ibadah kita telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa kita akan kembali lagi minggu depan pada jam 7. Dan di channel yang sama yaitu GKI Sola Gracia Buper Waena. Akhir kata, saya Kakak Siska. Saya Kakak Nona. Kakak Fris. Dan Kakak Emon. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.